Haleluya. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari mendapatkan renungan yang baru dari channel Renungan ini, silahkan di subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini. Dan silahkan di-share kepada orang lain saudara supaya mereka juga diberkati melalui firman Tuhan. Saudara, topik yang akan kita renungkan bersama di dalam 3 seri video ini adalah topik tentang menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Dan video ini adalah video pertama. Saudara, dunia yang kita jalani hari ini, dunia di mana kita hidup hari ini adalah dunia yang penuh dengan kekhawatiran, dunia yang mengkhawatirkan. Ada banyak alasan untuk saya dan saudara hidup khawatir dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, firman Allah menegaskan kepada kita supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena bukti orang percaya adalah tidak hidup dalam kekhawatiran. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita untuk kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-34, saudara. Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus. Dan untuk perikop ini, Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Saya akan membaca ayat 25, di mana di sana firman Allah berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara, ayat 25 ini diawali dengan kata "karena itu". Artinya saudara bahwa perikop ini ada hubungan dengan teks sebelumnya atau perikop sebelumnya, di mana perikop sebelumnya Yesus mengajarkan tentang mengutamakan mengumpulkan harta di sorga daripada mengumpulkan harta di dunia ini. Untuk tidak mengumpulkan harta di dunia karena dunia penuh dengan ngengat. Untuk tidak berpikir mengutamakan hal-hal yang duniawi yang ada sekarang ini, karena semuanya akan binasa. Tetapi Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya mengumpulkan harta di sorga, fokus kepada kekekalan, fokus kepada perkara sorgawi, fokus kepada kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini akan binasa. Nah, kemudian setelah Yesus mengajarkan itu, dia lanjutkan dengan mengajarkan hal kekhawatiran, di mana ayat 25 tadi dia berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu." Sekali lagi Yesus mengajarkan bahwa dengan kita fokus kepada kekekalan dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang ini, supaya kita bisa fokus kepada kekekalan, maka kita tidak boleh terjebak dalam kekhawatiran. Kita tidak boleh mengkhawatirkan perkara dunia, kehidupan kita di dunia ini. Dan saudara, di dalam 3 seri video ini, kita akan merenungkan alasan sehingga kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, supaya kita bisa fokus kepada kekekalan. Ada 3 alasan yang kita akan belajar, saudara. Dan di video pertama ini kita akan belajar alasan pertama
kenapa kita tidak perlu khawatir dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, supaya kita bisa fokus kepada kekekalan. Di ayat 25 tadi Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Lalu kemudian saudara, dia menegaskan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kemudian dia beri alasan di ayat 27. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Saudara, Yesus menegaskan supaya murid-muridnya tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak terjebak dalam kekhawatiran, tidak khawatir tentang kehidupan mereka, kebutuhan hidup mereka. Dan dia beri alasan kenapa mereka tidak perlu khawatir. Karena dikatakan ayat 27 tadi saudara, bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Yesus menegaskan supaya umatnya, supaya muridnya, supaya saya dan saudara tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Kamu tidak dapat menambah apa-apa melalui kekhawatiran. Tidak ada sesuatu yang tambah melalui kekhawatiran. Itu sebabnya kekhawatiran itu sesuatu yang benar-benar tidak penting, saudara. Karena kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Nah, kalau kita tarik ke konteks kita hari ini, saudara, ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi alasan kita khawatir. Misalnya pandemi yang melanda hari ini. Misalnya kebutuhan hidup dalam situasi seperti ini. Kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini. Masa depan dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak alasan untuk kita bisa khawatir dan terjebak dalam kekhawatiran. Tetapi mari kita renungkan yang ditegaskan oleh Yesus, bahwa siapakah di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja karena kekhawatirannya? Artinya apa? Adakah sesuatu yang tambah ketika engkau hidup dalam kekhawatiran, ketika engkau mengkhawatirkan sesuatu? Tidak ada apapun yang tambah. Malah kalau kita lihat, saudara, dengan kondisi yang ada hari ini, kalau kita lihat dari sudut pandang medis dan psikologi, maka kekhawatiran adalah sesuatu yang benar-benar mengurangi banyak hal hari ini. Bukan menambah sesuatu yang positif, tapi malah menjadi sesuatu yang sangat negatif. Kenapa, saudara? Karena kekhawatiran, imun tubuh kita bisa turun. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini sangat rawan dan sangat berbahaya bagi orang yang imun tubuhnya tidak kuat. Dan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu malah mengurangi imun tubuh kita. Dan ada banyak hal negatif yang bisa terjadi. Penyakit-penyakit yang lain juga bisa kambuh ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Kreativitas kita juga pasti berkurang ketika kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Hidup kita pasti tidak maksimal jika kita dibelenggu oleh kekhawatiran. Itu sebabnya, saudara, Yesus menegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Atau dengan kata lain, Yesus mau menegaskan, apakah yang bertambah jika kamu hidup dalam kekhawatiran? Tidak ada sesuatu yang tambah. Yang berkurang banyak. Imun tubuh kita bisa kurang, kreativitas kita bisa kurang, kinerja kita bisa kurang, dan banyak hal bisa berkurang ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Kesehatan kita bisa berkurang.
Tidak ada sesuatu yang bertambah secara positif ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya saudara, sekalipun kita hidup di dunia yang mengkhawatirkan ini, dan begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran, tetapi sebagai orang percaya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Dan dia beri alasan yang pertama, kenapa saya dan saudara tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Malah sekali lagi kekhawatiran itu mengurangi banyak hal. Itu sebabnya saat ini saudara, apapun kondisi yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran. Sekalipun semuanya mengkhawatirkan, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, malah kekhawatiran itu akan mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi imun tubuh kita, mengurangi kreativitas kita, mengurangi kinerja kita, dan banyak hal yang berkurang ketika kita hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan dan ketakutan. Puji Tuhan saudara. Renungan firman Tuhan bagi setiap kita pagi ini adalah bahwa sebagai orang percaya, Yesus menegaskan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apapun yang kita hadapi hari ini, Yesus menegaskan janganlah kamu khawatir akan hidupmu, karena kamu tidak akan menambah apa-apa melalui kekhawatiranmu. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, jangan hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam iman, hidup dalam keyakinan, kepercayaan akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir. Sekalipun kami hidup di zaman yang penuh dengan kekhawatiran, yang begitu mengkhawatirkan, yang begitu banyak alasan untuk kami terjebak dalam kekhawatiran. Tetapi hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Karena ternyata kami tidak akan bisa menambah apa-apa jika kami hidup dalam kekhawatiran. Malah ada banyak hal yang akan berkurang jika kami hidup dalam kekhawatiran. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini ya Tuhan, untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami terapkan firman Tuhan. Kami jalani hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kami tanggalkan segala kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan rawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.